Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan materi pasar modal di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Gracia Sarima dengan NIM akhir 241. Saya Miftahul Bulan dengan NIM 014. Selanjutnya akan kami presentasikan. Baiklah, untuk materi pertama itu ada penawaran perdana go publik. IPO adalah penawaran umum perdana di mana saham perusahaan swasta ditawarkan kepada publik untuk pertama kalinya. IPO memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan modal ekuitas dari investor publik. IPO sendiri merupakan kondisi ketika emiten menjual sebagian sahamnya pada publik atau masyarakat umum. IPO bertujuan untuk mendapatkan dana tambahan untuk melancarkan operasional perusahaan atau mempercepat kegiatan ekspansi. Next, perkembangan pasar modal di Indonesia. Dalam sejarah modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Jual beli efek telah berlangsung sejak 1880 pada Desember 1912. Di Amsterdamse Aventures mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua keempat setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Aktivitas yang sekarang diidentikan sebagai aktivitas pasar modal sudah sejak tahun 1912 di Jakarta, sekitar awal abad ke-19. Pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dananya adalah para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang berpenghasilan yang jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah maka pemerintahan kolonial mendirikan pasar modal. Next. Nah, selanjutnya regulator pasar modal. Regulator pasar modal itu misalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Indonesia. Itu mempunyai peran penting buat ngejaga pasar modal itu tetap sehat, stabil, dan bisa dipercaya semua pihak. Bukan cuma sekedar bikin aturan, tetapi juga pengawas utama yang memastikan bahwa semua pelaku pasar, baik itu emiten, investor, maupun pelaku pasar lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka memastikan yang disampaikan perusahaan publik itu jelas, jujur, dan nggak menyesatkan. Jadi investor itu bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang benar. Nah, regulator itu juga bisa mengontrol supaya nggak ada praktik curang seperti insider trading atau manipulasi harga. Karena kalau pasar modal sampai kehilangan kepercayaan publik, dampaknya bisa luas banget, bukan cuma ke investor, tapi juga ke perekonomian secara keseluruhan. Nah, disinilah peran regulator jadi krusial karena mereka harus bisa menjaga kepercayaan itu tetap terjaga. Tapi tugas mereka itu juga nggak gampang. Mereka harus bisa mencari titik tengah antara ngasih perlindungan maksimal buat investor dan tetap ngasih uang buat pasar berkembang. Kalau aturannya terlalu ketat, dan yang ada nanti malah bikin perusahaan atau investor itu jadi ragu buat masuk ke pasar modal. Tapi kalau misalnya terlalu longgar, bisa-bisa muncul celah buat pelanggaran yang merugikan banyak pihak. Jadi regulator itu harus selalu update, adaptif, dan sigap merespon perubahan yang cepat di pasar. Intinya, mereka adalah garda terdepan yang bikin pasar modal tetap jalan dengan adil, transparan, dan efisien. Tanpa mereka, pasar bisa menjadi kacau dan kepercayaan investor bisa runtuh. Selanjutnya, indeks pasar modal. Indeks pasar modal itu sebenarnya kayak indikator kesehatan dari pasar saham secara keseluruhan. Bayangin aja daripada kita mengamati satu persatu saham yang jumlahnya bisa ratusan, kita bisa lihat pergerakan indeks buat tahu kondisi pasar lagi naik, stabil, atau malah justru turun. Nah, indeks ini dibentuk dari kumpulan saham tertentu yang mempunyai kriteria khusus. Misalnya indeks LQ45 yang isinya saham-saham liquid dan punya fundamental bagus, atau IHSG yang ngegambarin performa semua saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, dari sisi analisis, indeks ini penting banget karena bisa menjadi cuan buat investor, analis, bahkan regulator dalam melihat tren pasar. Misalnya, kalau indeks terus naik, itu bisa menjadi sinyal kepercayaan investor sedang tinggi atau sedang naik-naiknya. Tapi kalau anjlok, itu bisa jadi
tanda ada sentimen yang negatif yang menyebar luas, entah karena faktor ekonomi global, kebijakan pemerintah, atau isu internal perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, indeks ini juga sering dipakai buat bahan perbandingan performa. Misalnya, investor bisa mengecek kinerjanya dibanding IHSG, apakah investasinya sudah outperform atau belum. Bahkan beberapa reksadana atau produk investasi pasif lainnya juga mengikuti indeks sebagai acuannya. Intinya, indeks pasar modal itu seperti kompas buat bantu investor navigasi arah pasar, walaupun kelihatannya cuma angka, tapi di balik angka itu ada banyak cerita tentang kondisi ekonomi, sentimen pasar, dan performa perusahaan yang besar. Jadi, kalau mau paham pasar secara menyeluruh, kita bisa melihat indeks itu dan itu menjadi langkah awal yang paling masuk akal. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.